Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Perkenalkan, saya Umri, salah satu mahasiswi program Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metode memahami agama Islam. Teman-teman semuanya, mengapa metode itu penting? Karena metode yang kita gunakan dalam belajar Islam itu akan mempengaruhi hasil yang kita dapatkan. Apabila kita menggunakan metode yang benar dalam belajar Islam, maka kita akan mendapatkan pengetahuan tentang Islam itu sendiri secara bulat dan utuh, ya. Nah, di sini ada 3 metode yang akan kita bahas. Nah, yang pertama, metode sintesis, yang kedua, metode memahami Al-Quran dan sejarah Islam, dan yang ketiga adalah metode tipologi. Metode yang akan kita bahas pertama adalah metode sintesis. Nah, teman-teman, mempelajari Islam dengan segala aspeknya tidaklah cukup dengan menggunakan metode ilmiah saja. Nah, metode ilmiah itu kan biasa digunakan oleh para ahli ya, seperti metode filosofis, ilmu-ilmu alam, historis, dan sosiologis saja. Nah, sedangkan para ulama kita itu terbiasa mempelajari Islam dengan jalan doktriner. Nah, ternyata dalam mempelajari Islam dengan segala aspeknya itu tidaklah cukup dengan menggunakan pendekatan ilmiah saja. Nah, begitupun dengan mempelajari Islam dengan segala aspeknya juga tidak cukup dengan menggunakan pendekatan doktriner saja. Jadi kedua pendekatan ini harus digabungkan agar kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang Islam secara bulat dan utuh. Nah, penggabungan dua pendekatan inilah yang disebut dengan metode sintesis. Yang kedua adalah metode memahami Islam dengan mempelajari Al-Quran dan sejarah Islam. Nah, terdapat 2 metode yang fundamental untuk memahami Islam secara tepat. Yang pertama adalah mempelajari Al-Quran yang merupakan himpunan ide dan output ilmiah dan literer yang terkenal dengan Islam. Dan yang kedua adalah mempelajari sejarah Islam itu sendiri, yaitu mempelajari seantero perkembangan Islam sejak dari permulaan misi Nabi Muhammad SAW hingga sekarang ini. Nah, sama halnya jika kita ingin mempelajari seseorang ya teman-teman, seorang ahli. Nah, untuk mempelajari seorang ahli itu yang pertama yang akan kita lakukan adalah meneliti dan mencari tahu karangan-karangan atau hasil-hasil karyanya. Nah, akan tetapi itu saja tidak cukup. Nah, untuk melengkapi pengetahuan kita tentang seseorang ini, maka kita juga tentunya harus mencari tahu biografi atau latar belakang hidupnya. Nah, kemudian metode yang ketiga adalah metode tipologi. Nah, dalam hal agama Islam juga agama-agama lain, kita dapat mengidentifikasikan 5 aspek atau 5 ciri dari agama itu. Lalu kita bandingkan dengan aspek dan ciri yang sama dari agama-agama lain. Nah, 5 aspek atau 5 ciri yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama adalah Tuhan, yaitu sesuatu yang disembah oleh pengikut-pengikut agama itu. Yang kedua adalah Nabi dari tiap agama, yaitu orang yang membawa ajaran agama itu. Kemudian kitab dari tiap agama, yaitu dasar peraturan yang diterangkan oleh agama yang ditawarkan kepada manusia untuk mempercayai dan mengikutinya. Kemudian keadaan sekitar, waktu munculnya Nabi menyampaikan ajarannya dengan cara didakwahi. Nah, kita harus ingat bahwa setiap Nabi menyampaikan ajarannya dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir adalah orang pilihan. Nah, orang pilihan atau individu-individu yang terpilih yang dihasilkan oleh agama itu lalu diterjunkan ke masyarakat untuk membawa pengaruh agama itu sendiri. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari ulasan tadi yaitu agar dapat mempelajari Islam secara bulat dan utuh, maka yang harus kita pelajari adalah Al-Quran dan sejarah Islam. Atau bisa juga menggunakan metode tipologi yang mempelajari 5 aspek dalam agama Islam. Nah, kemudian yang kedua, pendekatan yang bisa kita gunakan adalah dengan metode sintesis, yaitu gabungan antara pendekatan ilmiah dan pendekatan doktriner. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan tentang berbagai
metode dalam mempelajari agama Islam. Semoga ke depan dengan metode-metode ini kita bisa mempelajari agama Islam secara utuh dan bulat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.